Pani yang bilang harus mimpi ya. Iya. Mimpi ini nggak pernah akan tercapai. Apa mimpi Anda itu? Mau lihat tidak ada kemiskinan di Indonesia. Banyak negeri ku jalani yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan engkau, ku banggakan tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Salam jumpa saudara yang terkasih. Senang sekali saya Lisa Arianto pada saat ini mendapatkan kesempatan yang sungguh luar biasa bisa berada di sebuah kantor dari Triputra Group ya, milik pengusaha yang sangat-sangat excellent. Kenapa saya katakan excellent? Karena beliau sudah berkali-kali mendapatkan penghargaan sebagai CEO of the Year dan juga mendapatkan Life Achievement berkali-kali sejak tahun 1994 ya. Dan beliau juga pada tahun 2019 mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia kita, Pak Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Theodore Permadi Rahmat yang biasa kita sapa lebih akrab dengan sebutan Pak Teddy. Selamat datang Pak Teddy, apa kabar? Baik-baik aja. Sehat-sehat ya Pak? Sehat-sehat. Segar sekali kelihatan dengan batiknya yang kuning ini gitu ya Pak. Nah Pak Teddy, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan bagi kami para pengusaha dan profesional yang tergabung di dalam Pukatnas Pak ya. Dan pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan sharing dari Bapak seputar kesuksesan bisnis Bapak dan juga nilai-nilai yang Bapak terapkan di dalam kehidupan Bapak, seperti itu. Nah, berangkat dari buku Pak, dari buku Bapak The Excellence itu yang juga menjadi judul tema dari webinar Pukatnas kita kali ini. Teddy Rahmat on Excellence, gitu Pak judulnya webinarnya. Nah, dari sekian banyak perjalanan Bapak, kesuksesan Bapak yang sudah Bapak capai, menurut Bapak apa arti kesuksesan itu Pak? Dan mungkin
apa, bagaimana bisa mencapai kesuksesan itu? Gini ya, saya cerita aja ya. Iya Pak. Nanti ini kan bisa diedit lagi oleh kalian. Iya. Gini, saya tuh lahir di Kadipaten Majalengka lah. Waktu itu juga karena revolusi kita pindah ke Bandung. SD sekolah Belanda, SMP, SMA Aloysius, terusnya masuk ke ITB. Lulus ITB saya dipanggil oleh Pak William ya, Pak William Surya itu founder dari PT Astra. Dia bilang gini, ini kan baru selesai antara Orde Lama ke Orde Baru. Pasti terjadi pembangunan yang besar sekali. Suara saya jelas nggak? Jelas Pak, jelas sekali. Jadi kita masuk ke bisnis heavy equipment aja. Nah, terusnya kamu pergi ke Belanda, pelajari bisnis heavy equipment. Nanti kalau pulang pergilah saya ke Belanda. Kerja di Kiveke, dealer Caterpillar di Belandanya. Hampir setahun lah belajar bikin betul traktor di minus 10, puter-puter. Nah, waktu pulang saya dikasih uang 500.000 US tuh. Iya Pak. Dan dikasih garasi untuk mulainya. Bisnis Siang Bapak dipakai ya? buat kantor, Iya. malam buat tempat tidur. Nah, Oh. rumah itu Juanda 3 nomor 11 lah, masih ada. Nah, sekarang itu udah berapa tahun lalu itu ya, udah mungkin 50 tahun lalu. 50 Itu adalah tahun yang permulaan dari United Tractor. Sekarang tuh United Tractor mungkin market cap-nya udah 120 triliun. Dari uang 500.000 atau 8 billion US dollar dari 500.000 itu kan. Wow. Tapi bukan saya aja, penerus-penerus saya yang bikin besar. Nah, Iya Pak. dari pengalaman itu, ini kiat-kiat untuk yang juga ada di buku saya, simple Pak. aja. Iya Pak. Ada mungkin 4 hal lah. Waktu milih bisnis, itu mesti milih yang bisnis, yang benar gitu. Saya selalu joking gitu ya. Kalau perempuan paling suka cari suami yang benar kan. Betul Pak. Nah, kalau laki itu cari bisnis yang benar. Nah, bagaimana cari bisnis yang benar itu hanya 2 hal. Kalau kita cari ikan, jangan cari ikan di kolam yang kecil, mesti ke laut. Supaya dapatnya ikan Supaya besar dapatnya ya Pak? ikannya besar-besar. Iya. Kalau main layangan, jangan cari naikin di angin yang sepoi-sepoi. Nggak naik-naik Nggak naik-naik. layangannya. Nah, itu satu. Nomor 2 adalah harus ada keunikan. What makes your business so special? Tanpa keunikan kita nggak bisa compete. Nah, itu satu, milih bisnis. Nah, nomor 2 adalah saya selalu cari pembantu-pembantu yang bagus-bagus lah. Bagus itu apa? Sebenarnya kembali simple. Selalu cari yang karakternya bagus. Nomor 2 adalah orangnya punya daya juang yang kuat lah. Nah, kalau bisa pintar, itu aja. Urutannya gitu, bukan dibalik gitu. Iya, iya. Tapi Ini kan segi- kadang gini Pak, kadang saat lagi interview gitu, aduh, Nggak bisa. kelihatannya baik-baik tuh Pak, ya kan? Kalau saya milih orang dari interview nggak bisa nilai apa sebagai tambahan. Kamu harus cek latar belakang dia. Oke. Harus kalau dia baru kan ada keluarganya, itu Iya. masih fresh kan. Iya. Tapi kalau yang sudah lama, cek dia yang masa lalunya kayak apa. Jadi nggak bisa dari interview aja. Jadi harus ngelihat track recordnya Track seperti record apa ya dia. Pak? Nah, itu 2. Dari orang yang bagus ya. Yang ketiga, orang tuh suka lupa bahwa dalam bisnis tuh semua tuh harus rapi kan. Urutan kerja kan harus rapi. Kalau urutan kerja nggak rapi itu kan berantakan. Nah, kebetulan saya
diberi kesempatan belajar di Toyota. Bayangin, berapa puluh ribu sekrup bikin mobil. Iya. Kalau udah satu sekrup aja Nggak ada. nggak jalan kan mobilnya. Betul. Bayangin kompleksnya bagaimana manajemen. Nah, proses ini yang harus dipunyai oleh semua perusahaan sebetulnya. Nah, di kita udah di Triputra ya. Kita laksanakan adalah sebenarnya meniru dari orang Jepang, yaitu Toyota Production System. Kalau di kita namanya ada kata TEX lah gitu. Nah, itu nomor 3. Nomor 4 adalah create suatu harmoni. Harus bersih perusahaan itu. Tidak ada hengki-pengki, tidak ada politicking, yang baik naik. Harus jujur. Itu aja sebenarnya. Tapi kan ngomong gampang kan. Melaksanakan kan susah. Itu kan tahun demi tahun, puluhan tahun demi tahun, itu kan semua harus dipelihara. Bayangin aja, kalau saya sih kagum ke Singapura ya. Ratu Lee Kuan Yew merubah Singapura yang berantakan menjadi kayak begitu. Itu adalah checklist untuk anak-anak muda untuk masuk bisnis. Iya, jadi ada 4 ya Pak kuncinya ya. Ya, yang pertama tadi ini ya pilih bisnis yang benar gitu ya Pak, dan harus memiliki keunikan gitu tadi ya Pak ya, supaya bisa membedakan di antara kompetitor gitu. Terus SDM-nya juga harus yang qualified ya Pak. Terus kalau bisa memang kita cek lagi benar-benar latar belakangnya dan harus jujur gitu ya Pak. Dan yang terakhir tadi apa Pak? Kerapihan, proses ya. Proses. Jadi prosesnya memang harus kalau prosesnya dijalani. benar, hasilnya kan benar. Benar, betul. Jadi nggak bisa main shortcut aja, pingin tahu-tahu bagus, nggak bisa ya Pak. Bisa. Jadi harus ada tahapannya. Kalau bagus tuh kebetulan namanya. Kalau awalnya inputnya udah bagus, pasti outputnya juga bagus gitu ya Pak. Aduh, luar biasa. Mungkin itu juga yang Bapak alami waktu pas pertama kali juga, mulai dari garasi gitu ya Pak ya, dari hal-hal yang kecil, terus dari sales juga ya Pak ya dulu itu ya? nggak langsung. Iya. Kesempatan ini yang saya ngomong nggak langsung. Saya juga pernah bangkrut atau hampir bangkrut lah. Karena titik-titik itu tidak saya perhatikan. Jadi bukan hanya sukses dalam perjalanan, saya juga hampir 2 kali bangkrut. Oh ya? Terus waktu jadi nggak itu sukses terus loh. nggak sukses terus ya Pak. Nah ini belajar dari kegagalan berarti ya Pak. Oh iya. Nah itu gimana tuh Pak saat Bapak mengalami down itu, apa yang Bapak lakukan? Ya stres lah. Terus kalau udah stres gimana Pak? Kalau udah stres ya mulai lagi. Saya selalu bilang kalau jatuh ya bangun lagi lah, kan gak ada cara yang lain. Iya. Tapi kan biasanya kan orang harus ada sesuatu yang membuat dia akhirnya bisa bangkit lagi. Nah kalau Bapak gimana? Ya cari keluarga pasti membantu ya. Kebetulan aja mempunyai istri yang baik, yang suportif, itu juga ikut membantu. Tapi yang penting adalah datang dari dalam, bahwa mau sukses tuh harus ada dari dalam. Nggak bisa dipaksa dari orang lain. Iya, harus ada kesadaran dari diri sendiri untuk bisa bangkit gitu ya Pak ya, luar biasa. Dan pastinya support dari keluarga ini yang sungguh luar biasa ya. Pasti Ibu Lika juga sabar sekali ya Pak ya, mendampingi Bapak dan putra-putra semuanya. Nah dari buku Bapak juga saya sangat tertarik dengan moto Bapak, Pak. Less for self, more for others, and enough for everyone. Ini bagaimana bisa mendapatkan moto ini Pak? Oke ya. Dan bagaimana kembali ini boleh penerapannya? cerita ya, karena ini kan nggak semua itu nggak timbul dengan dengan tiba-tiba ya. Iya. Terus terang kan
saya itu dari golongan minoritas, Pak. Waktu kecil kita pergi ke Bandung juga karena keributan kan. Iya. Waktu itu pemuda segala tuh. Nah, jadi kita sebagai orang minoritas tuh ngungsi ke mana? Ke Bandung. 10 Mei ada diskriminasi di ITB. Dimasukin ke ruangan besar, dimaki-maki. 15 Januari ya ada malari. Itu gedung Toyota dibakar. Iya. Tapi yang paling hebat kan yang tahun 1998 ya. Betul, Pak. Waktu jatuhnya Soeharto itu kan rusuh semua, Rusuh semuanya, Pak. banyak orang anak perempuan-perempuan diperkosa. Terusnya saya mikir, kenapa kok kejadian gini semua? Mungkin kebanyakan orang minoritas ya, golongan Tionghoa kan banyak yang mapan-mapan kan. Nah, saya pikir kalau kita harus berbuat lebih daripada semua orang untuk membuktikan bahwa kita itu berbuat baik ke negara ini. Itu satu. Iya. Nomor 2, bapak saya selalu bilang selalu harus jujur. Nomor 2 adalah kalau punya lebih ya berbagilah. Nah, nomor 3 itu waktu di waktu kecil di Bandung tuh kita sebelah ini ada di YouTube yang siapa tuh? Ada di YouTube lah, dulu pernah saya juga di interview. Di sebelah saya itu ada yatim piatu. Iya. Nah, mereka tuh kalau suka minta makan. Nah, saya sih bilang waktu itu kalau saya punya lebih, saya akan bantu. Nah, mungkin kejadian-kejadian ini yang membuat saya mau berbagi lah gitu ya. Iya. Nah, satu lagi gini, kenapa saya milih kebanyakan tuh pendidikan. Kalau kita ngelihat misalkan di jalanan gitu, ada anak kecil ngetok-ngetok, tanggung jawab. Kalau kita nggak bantu, si anak kecil kan hanya punya hidup sekali. Kalau kita nggak bantu, dia punya hidup wasted kan, tersia-sia. Kenapa saya bilang yang bisa merubah nasib anak kecil itu adalah pendidikan. Dan kesehatan lah, orang kalau nggak sehat juga. Jadi saya konsentrasinya kebanyakan pertama adalah di pendidikan dan kedua adalah di kesehatan. Tapi paling banyak ke pendidikan dan juga yatim piatu. Sampai sekarang akumulatif saya cek kemarin berapa orang yang sudah dikasih beasiswa yang nggak kecil lah, hampir 25.000, hampir sebuah akumulatif itu. 25.000 orang yang sudah dikasih beasiswa. Saya juga lihat berapa yatim piatu, saya tanya ke Ibu Yosefin yang kita udah bantu ya 8.000. Tapi itu pun nggak ada arti. Nah, terusnya suatu ketika saya lihat tuh ada yang dari mana Last Warsaw itu dari yayasan dari Filipina. Ini bagus sekali. Saya bilang saya juga ngambil aja. Dan saya sih bilang ke semua yang punya berlebih, ya bagi lah. Aduh, ini satu ajakan yang luar biasa ya Pak. Untuk pertama tadi kejujuran, harus jujur ya, yang Bapak dapat dari bapaknya Bapak ya. Terus berbagi ini ya, dari peristiwa juga Bapak yang Bapak alami. Dari kaum minoritas. Jadi ini yang memberikan semangat kepada Bapak untuk berbagi. Ini sungguh luar biasa ya Pak. Dan mungkin saya merasa kok teman-teman kalau saya berbagi mereka menerima kok lah. Kalau enggak saya juga kenapa ya dikasih bintang jasa dari presiden, saya juga nggak tahu kenapa. Saya dikasih dari ITB ya honoris causa juga, saya juga nggak tahu kenapa. Iya, pastinya karena orang melihat dampak dari apa yang Bapak lakukan ya.
terhadap Nah, masyarakat. saya gitu. sih aja kalau semua orang dari Ya. golongan manapun, tapi khusus dari minoritas, Ya. kalau berbuat baik, kita pasti diterima. Ya, iya. Mungkin itu juga yang menjadi alasan kuat Bapak mendirikan berbagai yayasan-yayasan Iya. pendidikan ya Pak ya. Iya. Sudah ada berapa banyak yayasan yang Oh, yayasan satu. yayasannya satu. Ah. Jadi mendukung Beberapa bidang, Beberapa kan kebanyakan bidang. pendidikan. Nah, Oke, baik. Nah, itu jadi ini salah satu cara Bapak untuk bisa meningkatkan ya Pak kesejahteraan masyarakat. Salah Iya. satunya melalui pendidikan ini ya.